Pembacaan dari kebijaksanaan Salomo. Manusia manakah yang dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah yang dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapakah gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapakah gerangan sampai mengenal kehendakmu, kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan? Dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus. Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan kepadamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dan yang berbahagia pada hari ini, kita diajak Tuhan untuk merenungkan kata kebijaksanaan, dan bagaimana kita dalam memilih dan menetapkan suatu keputusan atau kebijakan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, kadang kita selalu lupa akan hal-hal kecil dan hal-hal sederhana. Tetapi Tuhan sangat melihat hal-hal kecil itu, di mana Tuhan sangat rindu ingin berbicara dengan kita. Dan tanpa kita tahu, Tuhan itu hanya membutuhkan waktu kita 2 atau 3 jam lebih kurang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadat di hari Minggu tentunya. Tetapi di banyak orang, terutama para kaum muda, para pekerja yang sudah menghabiskan waktunya selama 6 hari untuk bekerja, mereka menganggap hari Minggu itu adalah hari libur atau hari yang tepat untuk jalan-jalan. Kalau kata kerennya sekarang adalah shopping. Kaum muda akan senang dengan bershopping. Dan dibagi orang-orang Areka, mereka bermain tanpa mengenal waktu. Dalam hal lain, yang menjadi kebiasaan ini merupakan kebiasaan rutin bagi mereka. Dan di beda hal lainnya, kita kadang lupa terhadap iman kita. Contoh kasus, jika kita dihadapkan terhadap pilihan yang sangat serius, baik itu pekerjaan, jabatan, jodoh, atau hal-hal yang dapat merubah hidup kita, kita lupa terhadap Tuhan. Dan lebih kejamnya lagi, kita malah meninggalkannya. Contoh di atas merupakan contoh iman yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sangat berat sekali untuk mengatakan bahwa itu tidak penting. Hanya gara-gara jabatan, pekerjaan, jodoh, kita malah meninggalkan Yesus. Apalagi kita bisa meninggalkan agama kita yang Katolik hanya untuk ikut ke agama lainnya, hanya gara-gara cinta. Kita tahu bahwa cinta itu adalah buta. Dan kita juga tahu bahwa untuk dapat mengikut Yesus dan memikul salibnya itu adalah hal yang sangat berat, terutama bagi umat Kristiani. Tetapi bagi umat Katolik, kita harus bisa mengikuti itu, dan kita harus bisa memulainya dari hal-hal kecil. Contoh kasus lagi, saya juga pernah mengalaminya, bahwa di dalam suatu perkumpulan bersama dengan umat Kristiani lainnya, kadang di waktu berdoa kita enggan membuat tanda salib. Padahal kita tahu bahwa tanda salib itu adalah tanda-tanda orang Katolik. Dan kita juga harus berani tampil di tempat umum. Karena banyak orang Katolik tidak berani tampil, dan itu adalah kelemahan kita. Untuk saat ini kita harus berani merubah tampilan yang baik. Dan kita harus berdoa dengan doa yang sering kita lakukan di gereja kita, baik itu Salam Maria, kemuliaan, atau doa-doa lainnya. Karena orang Katolik itu doanya sangat simpel dan bagus. Dalam kegiatan kita sehari-hari, jangan lupa untuk membuat tanda salib.
Karena apabila orang melihat, hanya dengan melihat Anda membuat tanda salib, dia akan berkata, betul, dia adalah Katolik. Dan kita juga harus ingat, pilihan kita yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Dan di dalam firman-Nya, dia mengatakan, ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Moga-moga dengan renungan ini, kita bisa menetapkan dan melakukan kebijakan dalam hidup kita untuk mengikuti dia. Amin.